sebutan Profesor Ahmad Sumitro ya dan Ahmad Soemitro. Ya, apakah Anda juga mengkaji itu? Ya, sebenarnya kita itu peneliti, saya yakin juga Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, Ya. itu agar masalah-masalah ini selesai di ruang publik. Ya. Nah, untuk menjawab itu, keributan di media sosial, saya menonton tayangan di mana Pak Jokowi tahun 2017 mengatakan bolak-balik menghadap Pak Kasmujo, Ya. dan terima kasih berkat bimbingan Bapak, skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologika itu, Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lalu saya berangkatlah dengan modal sendiri itu ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sekitar Maret 2025. Nah, entah apa yang menyentuh Bapak penjaga, salah satu penjaga perpustakaan itu, Ya. Akhirnya kita diberikan ini dulu yang viral itu, gitu, skripsinya Pak Jokowi. Padahal memang niat saya untuk melihat itu juga. Tanpa kami paksa, justru secara sukarela diberikan oleh salah satu bapak penjaga Ya. di pustaka itu. Nah, di situ saya hampir pingsan karena mendapati ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo, baik pembimbing maupun di perkata ucapan terima kasih. Sementara apa yang saya ulang-ulang terus di YouTube itu, gestur dari Pak Kasmujo seolah-olah mengiyakan, meskipun tidak ada satupun kata yang keluar dari Pak Kasmujo, mengiyakan bahwa beliaulah yang menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah, saya temukan, saya pegang dan saya foto Maret 2025, tidak ada sama sekali nama Pak Kasmujo, baik di tanda tangan lembar pengesahan pembimbing, kalau penguji tidak ada, di prakata ucapan terima kasih pun tidak ada nama Pak Kasmujo. Nah, setelah itu viral, Pak Jokowi langsung meralat bahwa ternyata Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Entah apa pikiran saya ingin mengkonfirmasi dari perkataan dari jawaban langsung dari Pak Kasmujo. Saya datang lagi ke Pak Kasmujo untuk mendapatkan jawaban yang langsung, baik lewat Pak Kasmujo maupun istri beliau, Ibu Kasmujo, mengatakan bahwa beliau tidak pernah membimbing skripsi Pak Jokowi maupun membimbing akademik Pak Jokowi. Itu pun saya dapatkan konfirmasi itu dari dua, yaitu dari Pak Kasmujo sendiri setelah Pak Kasmujo masuk, dari Ibu Kasmujo. Dan ketika seorang jurnalis Kompas TV, jawab ahlinya saja. oh ya, saya Ya. Kaitannya dengan apa tadi, bahwa saya ingin mengatakan kenapa pertanyaan ini saya ajukan, karena di sidang ini juga janggal, bukan dosen, bukan karyawan, tapi bisa punya SK mengajar Pak Kasmujo. Itu yang saya tanyakan, jadi sangat relevan. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara, apakah ada di dalam praktik, saudara kan sebelumnya juga seorang dosen ya? iya. Apakah bisa, misalkan saya ini seorang guru besar saya 1 tahun yang akan datang, hari ini saya sudah memakai guru besar, itu bisa tidak? Setelah pelantikan. Ya. Iya. Nah, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena di dalam skripsi itu ditulis Profesor Ahmad Sumitro, padahal itu ijazah tahun 85. Sementara pengakuan anaknya tadi juga disampaikan oleh Pak Roy Suryo, Anda juga mengikuti ya tentang perjalanan Aida Green Theory itu ya, bahwa Profesor Ahmad Sumitro mendapat gelar profesor baru tahun 86. Benar ya? Iya. Jadi menurut saudara sebagai ahli boleh Anda mengatakan bahwa itu abal-abal atau bagaimana, silahkan pendapat Anda. Pendapat ya. Ya, ketika saya menemui, menjumpai dan berada
skripsi dari Pak Jokowi, Ya. itu kesimpulan saya pertama, ini teknologinya kok sangat tinggi. Ya. Saya lihat dengan tepi-tepi yang tajam dari setiap huruf, ini tidak mungkin ada tahun 85. Ya. Yang kedua adalah ada 3 ya kesimpulan saya. Yang kedua adalah nama Pak Kasmujo saya cari. Saya pikir mungkin pembimbing kedua. Ya. Ternyata juga nggak ada di manuskrip. Tidak ada ya. Yang ketiga, gelar ada kesenjangan. Ya. Di Prakata itu masih doktor Ahmad Sumitro. Ya. Di lembar pengesahan pembimbing skripsi Ya. itu pakai profesor. Dan secara visual ini masih secara Ya. visual. Ya. Kesimpulan prematur saya saat Ya. itu adalah kok warna dari lembar pengesahan pembimbing skripsi itu jauh lebih mudah, lebih putih daripada Prakata dan seterusnya yang menurut saya itu diketik dengan mesin ketik manual. Ya. Saya ingin tanya, saudara kan lulus melalui proses S1, S2, S3. Apakah lazim dan ditemukan Prakata itu lebih dulu dibanding isi dari skripsi? Ya Prakata kan terakhir Pak. Iya, terakhir ya. Iya, proses penulisan terakhir. Oke. Baik, saya lanjutkan kaitannya dengan gugatan perkara ini ya. Apakah saudara menghadiri pernah dihadirkan juga pada tanggal 9 Juni 2025 di Bareskrim ya? Iya. Sebagai ahli ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 Juni 2025 saudara diperlihatkan ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo? 22 Juni 9 Juni 2025 ya. pada gelar perkara khusus Ya. di Mabes Polri, Ya. satu pun dokumen Ya. tidak ada ditunjukkan baik secara analog maupun secara digital. Pertanyaan Satu satu pun ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara mengikuti perkembangan ya. Apakah bahwa sampai hari ini kan sudah diberitakan 709 dokumen itu disita oleh Bareskrim. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah diperlihatkan salah satu dari dokumen 709 itu yang konon, karena kepastiannya belum jadi saya mengaitkan konon disita Mabes Polri? Ya, masalah 709 pun menjadi angka yang fantastis bagi saya. Karena tanggal 15 April 2025 ketika Ya. kami tanyakan kepada otoritas GM yaitu wakil rektor Ya. maupun sekretarisnya, mereka hanya memiliki 24 dokumen. Sekarang menjadi 709. Nah, terkait dengan apakah pernah kami melihat, kalau melihat cuma satu dari 709, Satu ya. yaitu ijazah analog yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba sama sekali, yaitu pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Gitu. Ya, saya lanjutkan kembali. Tadi kan saudara mengatakan saudara mengikuti gelar di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, pernahkah saudara melihat berita acara pengujian skripsi atau ijazah yang asli? Pertanyaan saya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sejauh ini sampai kemudian ada di persidangan ini ya, apakah pernah negara itu bersikap atau alma mater saudara itu bersikap untuk menyelesaikan kaitannya dengan adanya dua kelompok, yang satu mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, yang satu ijazah Pak Jokowi tidak asli? Apakah Anda pernah negara itu berarti bisa jadi itu institusi UGM, bisa jadi itu kepolisian, bisa jadi itu kementerian, pernah menyelesaikan persoalan ijazah ini? Saya kira jauh dari pernah. Jauh ya. Terutama pihak UGM, sejak awal kami seharusnya sebagai peneliti, kalau disediakan informasi maka kami bisa mengkoreksi berita kami. Tetapi pihak UGM justru tertutup, selalu mengatakan sampai jumpa di pengadilan. Jadi tegasnya, Wakil rektor ya, tegasnya belum pernah dibuktikan begitu. belum pernah
pernah, dan mereka sangat-sangat menutup diri seolah-olah bahwa ini harus dibawa ke pengadilan. Saya nggak tahu maksudnya. Pertanyaan saya selanjutnya, sebagai alumni UGM, Anda merasa dirugikan tidak ketika institusi alma mater saudara dan kementerian itu tidak menyelesaikan persoalan ijazah ini? Sangat dirugikan. Karena sering saya dengar menjadi olok-olok ya, bahwa sebagai alumni UGM yang seharusnya mendapatkan ijazah itu dengan proses yang sulit, masuknya juga sulit, lulusnya juga sulit, kok sekarang menjadi bahan olok-olok, seolah-olah banyak ijazah palsu yang menjadi produk dari lulusan UGM. Ya, pertanyaan saya selanjutnya yang terkait dengan perkara ini, ya, bahwa perkara citizen lawsuit yang kami ajukan, ya, atas dasar prinsipal kami dua alumni UGM itu salah satunya negara tidak bersikap atas perkara ini. Nah, sebagai seorang ahli, ketika terjadi pertikaian semacam itu, apakah saudara pernah diminta memberikan pendapat ahlinya terhadap suatu persoalan yang sedang diperdebatkan? Kalau iya, di dalam perkara apa saja? Kasus yang paling tak terlupakan adalah kasus Jessica Wongso. Jessica Wongso, ya. Saya sampai meneliti sangat dalam, hampir 5 tahun. Di situ saya tuliskan pihak yang memanipulasi ini saya lakukan, saya katakan dengan kepastian, dan saya mempertanggungjawabkan statement saya di depan Yang Mulia bahwa yang melakukan manipulasi digital terhadap video CCTV di Cafe Olivier adalah Puslapor Polri dengan ketua komputer forensiknya Muhammad Mu'alasan, saat itu berpangkat AKBP dan sekarang sudah kombes ataupun Brigjen Pol. Itu nyata dan saya tuliskan dan saya berikan kepada Profesor Jimmy Asidiki. Setiap kasus-kasus seperti ini saya akan tuliskan. Yang kedua, kasus Vina Cirebon, mana saya mengekstrak HP tablet yang sudah lama dengan sejumlah algoritma, dan di situ terbukti bahwa ekstraksi SMS yang diekstraksi justru oleh Polda Jabar itu tidak dipakai dalam rekonstruksi perkara. Banyak yang lain, tapi yang kecil-kecil. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Tadi saudara mengatakan saudara kan pernah diminta baik kasus Vina Cirebon, kemudian Kopi Maut Jessica Wongso. Nah, pertanyaan terkait ijazah. Menurut Anda, forum apa yang paling sah untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli? Itu apakah cukup di iNews TV atau di acara Kompas TV atau yang lain atau di pengadilan? Pendapat Anda? Yang seharusnya terbaik di forum ini sebagai hak warga untuk meminta transparansi dokumen publik dari seorang presiden yang pernah dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan forum ini yang paling mulia adalah tidak mengkriminalkan orang. Bapak-bapak yang mulia bisa memerintahkan untuk memanggil ahli dari dua pihak, berargumen dengan bermartabat, dan juga bahkan mungkin menurut saya bisa memerintahkan uji lapor ketiga institusi independen untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar tidak bias. Yang terakhir, Pak Agim, bagaimana pendapat Anda, karena Anda ahli ya, Anda mengikuti kasus Hakim Konstitusi Arsul Sani? Iya. Ya, menurut Anda, tadi kan Anda bilang kriminalisasi. Apakah penyelesaian yang dilakukan Arsul Sani itu menurut Anda lebih elegan dan sebagainya karena dia
cukup menunjukkan ijazah dan dia juga tidak menuntut siapapun yang telah mempersoalkan ketidakaslian ijazahnya. Bagaimana pendapat Anda? Saya kira itu jauh lebih bijak karena mungkin Pak Hakim merasa bahwa beliau adalah pejabat publik yang bertanggung jawab keterbukaan dokumennya kepada rakyat yang membayarnya. Jadi bisa jadi harusnya lebih bijak itu dilakukan Uji forensik. diuji dan setelah ditunjukkan kalau memang Pak Jokowi setelah menunjukkan silahkan ini diuji kepada siapapun tapi jangan bilang itu ada dokumentasinya. Saya kira itu bisa dilakukan untuk menuntaskan ini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan lain? Cukup, Majelis Hakim? Ya, kami bersepakat buat satu juga ya, berapa saja. Dua, tiga, dan turut tergantung. Yang sudah ditanya jangan diulang kembali. Bukan ahli aja, fokus ke ahli saja ya. Apa? Terlanjur. Terakhir surat itu. Dokumen yang hanya atau memang bersumber Pak Irfan dari, Prateka. Iya, kayak gitu pertanyaan. Oh, enggak apa-apa, biarin aja. kemudian misalkan Pak Irfan itu pertanyaan kan karena apa-apa. yang saudara sebutkan saudara kasusnya Berapa belang itu? Harus Enggak gitu. masa harus dipermalukan lagi. saudara ini adalah Kira aku mau ngomong. file dari HP atau dari CCTV yang artinya itu memang dokumen yang memang digital gitu ya, bukan dari analog. Mohon dijelaskan. Yang pasti dia sudah dalam bentuk digital, sumbernya dari digital ataupun analog itu tidak masalah. Yang pasti yang kita lakukan adalah Siap kita. memproses, menganalisa struktur dan mendapatkan kesimpulan dari pola-pola yang ada pada objek digital tersebut. Maksudnya tadi ya sudah paparan di dalam presentasi tadi berkaitan dengan pemasahan atau apa itu skripsi itu studi tentang sekolah. Tadi saudara menyimpulkan bahwa dokumen tersebut dicetak atau dibuat dengan Microsoft Word atau dengan bisa menjelaskan. Ya, dari sisi dinamika jarak antar huruf, jarak antar kata, penyejajaran ke tengah yang sangat sempurna, maka kami menyimpulkan itu adalah hasil dari sebuah word processor atau text editor yang menggunakan algoritma yang kompleks. Dugaan saya, ini adalah produk Microsoft Word setidaknya awal tahun 2000-an. Menurut saudara, dokumen yang tadi saudara perlihatkan itu posisinya memang sudah rapi di tengah gitu ya. Maksudnya jarak antara posisi antar spasinya atau marginnya itu menurut ahli itu sudah sangat sempurna sehingga disimpulkan sebagai untuk dibuat dengan di dalam hasil yang saudara analisa tadi. Kalau boleh saya bertanya, apakah Bapak sudah pernah lihat skripsi Pak Jokowi? Boleh saya perlihatkan di depannya. Ini kan tadi buatannya Pak Rasul ya. Iya. Boleh kita lihat. Oh, berarti bukan lihat punyanya Roy Suryo. Gimana sih? Dia tadi pernah lihat skripsi Pak Jokowi sebetulnya ada Roy Suryo itu. Ini diinterupsi ya, di bisik ya. Tadi saudara kan menjelaskan Bisik ono. Dia ditanya tadi pernah lihat kok yang ditunjukkan punyanya Roy Suryo itu loh. Bisik ono yang udah respon. ini apakah sudah posisinya di mana? Agak lucu sih ditekuk kayak gitu, ditekuk respon. Dia posisinya kan tidak kita lihat kalau secara visual ya. Disekat dulu. Apa? Apapun itu. Hah? Ahli apakah ini Disekat. sesuai kesimpulan tadi itu Malah takut. kemudian ini Rugi dia. rapi sekali.
ini kan karena saya katakan tadi bias karena diambil dengan kamera, maka ada perbedaan. Makanya kalau kita ingin dapatkan yang hasil lebih bagus itu hasil dari sini ganti-ganti pakaian sholat yang kono dan maksud saya ada mobil Ada, tenang aja. Kan mobil itu tak anu ke sini, mobil dikasihkan tuh ini iya, Roxy itu. periksa di sini ini berapa huruf, berapa spasi, berapa pixel, kemudian juga ini jarak P ke S itu bagaimana, A ke S bagaimana, A ke A bagaimana, S ke P bagaimana, apa panjang atau itu pola yang menjawab singkat-singkat bukan itu sudah ada di dalam Mempertunjukkan itu. dari dokumen sudah upload yang ada pada kertas baru dipilih. Jalan saya juga begitu. Dibuat dulu ya. Dokumen Dibuat dulu ya. di zaman saya. ada sing transkrip nggak nanti Transkrip. Bukan di print di kesaksian Ada. Kemudian melanjutkan tadi ya. Tapi ahli yang sebelumnya kan menyatakan bahwa pada tahun 1955 itu belum ada printing yang seperti sekarang, karena itu masih menggunakan normal. Nah, kalau kaitan tadi saudara meneliti itu kemudian menyimpulkan bahwa huruf itu dapat dipersamakan dengan Times New Roman gitu ya. Kesimpulan dari penelitian saudara kan menyatakan bahwa huruf yang digunakan di dalam skripsi itu salah satunya menggunakan Times New Roman. Kemudian kaitan dengan format penulisan ijazah. Menurut saudara, penulisan itu bentuknya sama tidak? Ini skripsi dulu atau ijazah? Ya, kita kaitkan. Saya nggak mau bandingkan ijazah maupun skripsi. Karena kalau- Skripsi aja. Ya ini, karena kan kalau di skripsi ijazah kan dua satu Oke. dengan Ada menggunakan yang memberikan orang di transkrip. plat gitu ya. Tanya jawab ini. Lalu catat dong. Nah, kaitannya Oh, dari kamu ya. Tapi Wis yang di transkrip kedua karo baca-baca. Tiap bahwa habis sidang. itu Oh ya wis. dianggap sebagai bentuk penulisan dengan teks lima. Jika dibandingkan dengan ijazah yang keluar di tahun 1985 yang juga penulisannya rapi, izin menurut dan yang mulia. Apakah menurut Andi itu huruf yang sama atau berbeda? Ejere bro. Pertanyaannya. Jadi kan ini kan menurut Andi adalah untuk penulisan menggunakan teks lima. Apakah ini sama dengan Antum sholatnya telat rapopo nggak? Kan Solo ya sholatnya telat. Sholatnya telat ya. Tapi ya darurat tanggung banget aku metu tolong ngomong loro. apakah menurut Andi penulisannya sama dengan yang tadi itu atau aku nih sidang ke Jakarta Pusat itu tak jamak angel Jakarta Ini jenis dulu ya. masuk nang dalan angel Tapi tes ngomong lama. Ya. Setelah saya periksa dari Zoom, saya periksa itu lengkungannya sangat sempurna dan kita lihat kaki A ada tebal, ada tipis. Kalau digital ini itu sangat tipis. Beda dengan sablon. Kalau sablon tidak bisa menghasilkan kaki A bersama kaki A. Itu yang sangat persis tipis seperti produk dari digital printing. kalau menurut Andi kalau penulisan ijazah ini menggunakan aku nggak akan membuatkan apa nggak akan membuatkan pertanyaan sia-sia
Pertanyaan posting. Biar kelihatan penting bertanya. Ketika bertanya ternyata tidak penting. Bukan beda. Media massa juga melakukan ya. Tapi kan itu abangnya. Seluruhnya sama ya. Bukan times New Roman, time Roman. Di situ kakinya A itu lebih tebal, lengkungannya juga lebih jelek, proporsionalnya juga ini. Kalau H ya, kalau lihat yang lebih apa itu lebih, golden ratio-nya masih ada. Dari kuasa buat kamu ada pertanyaan? Ya. Ahli ya, ahli tadi hanya berfokus kepada dua hal ya, mengenai lembar pengesahan skripsi ya dengan ijazah ya yang ditunjukkan oleh Sigit Sunarto. Tadi dikatakan bahwa ada lain ya, lain New Roman, ada lain Roman. Nah, bedanya di mana? Itu di kaki-kaki dari tiap font yang mulia. Oh, kaki-kaki Roman. Iya, dari lengkungannya. Nah, Ya, kalau Times New Roman, terutama dalam produk dari digital, ya. ya, dia sudah menggunakan algoritma yang dinamakan dengan